Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial ini. Perkenalkan, saya Ayu Permatasari dengan NIM 060311823285, mahasiswi kelas Indralaya Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan ekonomi, mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Video tutorial ini dibuat sebagai tugas proyek ujian akhir semester dengan tujuan untuk menganalisis, mendemonstrasikan, dan mengevaluasi penggunaan salah satu aplikasi pembelajaran digital. Khususnya dalam konteks pendidikan, pada kesempatan ini saya memilih aplikasi Ruang Kelas dari platform Ruang Guru. Mengapa? Karena Ruang Guru adalah salah satu platform edukasi terbesar di Indonesia yang telah digunakan jutaan pengguna aktif. Selain itu, platform ini telah berkolaborasi langsung dengan Kemendikbudristek sehingga sangat relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia. Ruang Kelas adalah fitur Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh Ruang Guru. Platform ini dirancang khusus untuk memfasilitasi proses belajar mengajar secara digital, di mana ruang guru dan siswa dapat berinteraksi dalam satu ruang kelas virtual. Secara umum, ruang kelas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai media distribusi materi pembelajaran, dan yang kedua, sebagai platform penugasan dan penilaian. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa secara real time. Target penggunaan ruang kelas adalah guru dan siswa di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Platform ini juga relevan untuk dosen dan mahasiswa yang membutuhkan kelas digital yang mudah untuk digunakan. Nah teman-teman, saya sekarang akan mendemonstrasikan video tutorial mengenai ruang kelas. Yuk disimak videonya. Nah, pertama-tama kalian klik kelasruangguru.com, lalu klik masukkan email atau bisa menggunakan akun Google kalian, lalu pilih role sebagai guru, kemudian pilih menu di bagian kanan atas, edit profil kalian, isi detail profil, detail alamat, detail sekolah, dan kontak orang tua. Langkah selanjutnya adalah membuat organisasi. Nah, itu isi tipe organisasi, provinsi, kota, nama organisasi, dan alamat. Lalu, klik buat. Lalu, setelah organisasi terbuat, klik buat kelas. Isi informasi kelas seperti tingkat kelas, kurikulum, mata pelajaran, dan nama kelas. Kemudian, klik buat. Untuk mengundang siswa, itu klik ajak siswa, bisa disalin kode kelas, atau bagikan link, atau juga bisa QR code, dan bisa dibagikan di WhatsApp atau aplikasi lainnya. Sekarang kita melihat fitur-fitur yang tersedia di dalam kelas. Ada beberapa fitur unggulan seperti timeline, menampilkan aktivitas dan info terkini, kemudian materi, menggunakan dan berbagai buat bahan belajar berupa file dan dokumen. Nah, selanjutnya itu adalah obrolan kelas yang bisa digunakan antara guru dan siswa untuk melakukan interaksi sesama. Nah, kemudian adalah analisis nilai, dashboard untuk melihat hasil nilai siswa. Nah, kemudian adalah modul ajar, akses ke modul pembelajaran yang terstruktur. Selanjutnya, ada kuis interaktif untuk membuat evaluasi pembelajaran berbasis soal. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara menambahkan materi. Kalian klik tambah materi, lalu isi detail materi dari judul, topik, modul ajar, dan deskripsinya. Nah, selanjutnya jika sudah kalian klik lanjut tambahkan materi. Nah, tambahkan materi itu bisa dari kalian ambil dari ruang guru yang sudah disediakan, lalu bisa diunggah dari materi, file kalian, PPT, dan yang terakhir itu link tautan bisa dari YouTube seperti saya contohkan berikut ini. Nah, teman-teman, jika sudah tambahkan tautan lalu lanjutkan berbagi materi.
Nah, berbagi materi ini bisa dibagikan sekarang atau kalian bisa atur jadwal pembagian kapan ingin mengupload materi tersebut. Jika sudah, tinggal klik bagikan materi sekarang, lalu tautannya bisa disalin dan disebarkan di grup WhatsApp. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan komentar di sana. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan cara membuat sebuah tugas. Nah, klik tugas, lalu kalian isi detail seperti judul, bab, modul ajar, dan deskripsinya. Di situ juga ada 3 penilaian. Terus klik lanjut buat tugas. Nah, tambahkan soal. Itu bisa dari import kalian sendiri atau bisa juga membuat soal dari ruang kelas tersebut. Ini pilihan ganda, bisa juga kalian buat esai. Nah, isi soalnya seperti biasa, seperti membuat soal pilihan ganda. Ini juga bisa sampai E. Lalu kalian pilih bobot soalnya mau berapa, 50, 10, sesuai pilihan masing-masing. Setelah itu klik tambah soal. Nah, sekedar informasi, ruang kelas ini minimal membuat soal itu harus 2 ya teman-teman. Setelah selesai dibagikan dan nanti itu akan muncul di obrolan siswa dan guru, dan bisa juga dilihat di timelinenya ya. Nah, sekarang kita bisa melihat analisis nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa tadi, mulai dari pengetahuan, sikap, bahkan grafik pun ada, lalu tabelnya juga ada. Jadi lengkap sekali di ruang kelas ini ya. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk mengoreksinya satu-satu. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tampilan siswa. Sama saja seperti biasa, masukkan email, lalu kalian pilih role sebagai siswa ya. Untuk bergabung kelas, klik gabung kelas baru, lalu masukkan kode yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu klik gabung. Setelah itu siswa bisa melihat materi, mengerjakan tugas, dan mengikuti obrolan kelas. Untuk mengerjakan tugas, tinggal klik tugas, lalu kerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, kalian klik kumpulkan. Lalu di sini kalian bisa melihat mana soal kalian yang benar dan mana yang salah. Lalu klik lihat hasil. Jadi soal itu kelihatan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di sini juga kalian bisa melihat materi, lalu bisa berkomentar juga, membalas ibu guru. Lalu link tersebut bisa langsung menampilkan di YouTube dan bisa kalian tonton. Setelah mencoba menggunakan ruang kelas, saya menemukan beberapa kelebihan signifikan. Yang pertama, platform ini sangat mudah digunakan karena antarmukanya user friendly dan tidak memerlukan keahlian teknis tinggi. Yang kedua, tersedia fitur lengkap dalam satu platform, mulai dari materi, kuis, tugas, chat, hingga analisis nilai, semuanya terintegrasi. Yang ketiga, konten selaras dengan kurikulum nasional. Yang keempat, terdapat sistem analitik yang membantu guru memantau perkembangan belajar siswa secara real time. Namun, ada juga beberapa kekurangan yang perlu dicermati. Yang pertama, fitur-fitur premium seperti daftar hadir, live teaching yang memerlukan berlangganan berbayar, sehingga tidak semua sekolah dapat mengaksesnya secara penuh. Yang kedua, platform ini sangat bergantungan pada koneksi internet yang stabil, menjadi hambatan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, guru tidak bisa membuat konten yang benar-benar kostum sesuai spesifik kelas mereka. Jika dibandingkan dengan Google Classroom, ruang kelas memiliki keunggulan dari sisi konten yang sudah tersedia dan fitur analitik yang lebih kaya. Namun, Google Classroom lebih fleksibel karena terintegrasi dengan seluruh ekosistem Google. Dibandingkan Moodle, ruang kelas jauh lebih mudah digunakan oleh guru yang tidak memiliki latar belakang teknologi.
meskipun Moodle lebih customizable untuk institusi besar. Nah, potensi kendala yang perlu diantisipasi antara lain kesenjangan akses karena fitur premium berbayar, keterbatasan internet di daerah terpencil, serta kurangnya interaksi sosial antara sesama siswa karena platform ini lebih menekankan interaksi guru dan siswa. Bagaimana ruang kelas bisa diterapkan dalam pembelajaran ekonomi? Misalnya, guru ekonomi dapat mengunggah modul tentang permintaan dan penawaran melalui fitur materi. Kemudian, membuat kuis interaktif untuk menguji pemahaman siswa setelah membaca materi. Tugas bisa diberikan berupa analisis kasus pasar nyata, lalu dikumpulkan melalui fitur tugas. Terakhir, guru bisa memantau perkembangan nilai seluruh siswa sekaligus melalui fitur analisis nilai. Dari perspektif teori belajar, ruang kelas dapat dikaitkan dengan beberapa pendekatan dari sisi behaviorisme, fitur kuis, dan tugas dengan feedback langsung mendukung proses pembentukan kebiasaan belajar melalui reward dan penguatan. Dari sisi kognitivisme, penyajian materi yang terstruktur dengan modul ajar membantu siswa memproses dan mengorganisasikan informasi secara efektif. Dan dari sisi konstruktivisme, fitur obrolan kelas dan tugas memungkinkan siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui diskusi dan interaksi sosial. Sebagai kesimpulan, ruang kelas adalah platform LMS yang sangat relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran di era digital. Nah, platform ini menawarkan kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, dan kesesuaian dengan kurikulum nasional yang menjadikannya pilihan yang tepat bagi guru di Indonesia. Saya merekomendasikan ruang kelas terutama bagi guru yang ingin memulai pembelajaran digital tanpa perlu keahlian teknis tinggi. Untuk sekolah dengan anggaran terbatas, fitur gratis sudah sangat memadai. Namun, bagi sekolah yang ingin memanfaatkan fitur premium seperti live teaching dan daftar hadir, berlangganan akan sangat sepadan dengan manfaat yang didapat. Demikian video tutorial ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran nyata tentang penggunaan ruang kelas dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.